Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syadun Niam dengan NIM 231101030042. Saya mahasiswa Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dan pengetahuan pembelajaran model berbasis proyek atau PBL. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin, yang diantaranya pertama definisi, kedua prinsip metode, ketiga karakteristik, dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Yang pertama, definisi pembelajaran berbasis proyek. Pada hakikatnya, kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi antara guru dengan siswa atau dosen dengan mahasiswa. Proses komunikasi diwujudkan melalui penyampaian dan tukar-menukar pesan atau informasi antara keduanya. Pesan tersebut dapat berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan ide, pengalaman, dan sebagainya. Agar tidak terjadi kesesatan dalam komunikasi, diperlukan sarana yang membantu proses komunikasi. Sarana tersebut disebut media. Media pembelajaran saling berkorelasi satu sama lain dengan materi ajar. Materi ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Adapun media pembelajaran merupakan alat bantu mengajar yang dapat dalam komponen metodologi sebagai salah satu lingkungan belajar yang diatur oleh guru. Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Selaras dengan teori tersebut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan. Berdasarkan berbagai pengertian yang saya sampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh pendidik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Sesuatu itu bersifat memudahkan pencapai tujuan. Selain itu, sesuatu tersebut dapat memperkaya wawasan siswa. Mengingat peran media pembelajaran yang sangat krusial, wajib bagi kita, mahasiswa, terutama mahasiswa manajemen pendidikan Islam, untuk mengetahui dan bahkan memiliki kemampuan untuk dapat membuat media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan materi dan karakteristik siswa. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan implementasi model pembelajaran berbasis proyek atau disingkat PBL. Pembelajaran berbasis proyek PBL ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan media. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Beberapa ciri khas dari model berbasis proyek ini antara lain: yang pertama, pemberian tugas atau proyek yang memerlukan pemecahan masalah. Yang kedua, keterlibatan siswa dalam penyelidikan, kolaborasi, dan presentasi hasil proyek. Yang ketiga, penerapan pengetahuan lintas disiplin dan keterampilan praktis dalam konteks nyata. Yang keempat, fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Beberapa ahli juga berpendapat berbeda tentang project based learning ini. Di antaranya yang pertama adalah Joel L. Klein et al. Dalam Widyantini menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran yang akan memberdayakan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru berdasar pengalaman melalui berbagai presentasi. Kemudian menurut Thomas menyatakan bahwa pembelajaran berbasis project based learning merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, menurut Buck Institute for Education, pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu metode pembelajaran sistematis yang melibatkan siswa dalam belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui proses penelitian terhadap masalah-masalah nyata dan pembuatan berbagai karya yang dirancang secara hati-hati. Sementara menurut Gear, pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang besar untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa.
Berdasarkan pendapat tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek PBL ini adalah suatu model yang menekankan pada mahasiswa untuk dapat belajar secara mandiri dan memecahkan masalah yang dihadapi, serta mahasiswa juga dapat menghasilkan suatu proyek atau karya nyata. PBL dapat diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan dan mata pelajaran. PBL memiliki banyak manfaat bagi siswa. Seperti meningkatkan motivasi atau keterlibatan belajar, mengembangkan keterampilan abad ke-21, dan membantu siswa untuk memahami konsep secara mendalam. Dapat disimpulkan bahwasannya pembelajaran model berbasis proyek ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penerapan pengetahuan dalam konteks proyek nyata. Dalam PBL, siswa diberi proyek atau tugas menuntut mereka untuk menyelidiki, merencanakan, dan membuat solusi untuk masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Pendekatan ini memungkinkan untuk siswa belajar melalui pengalaman langsung, mempromosikan keterlibatan aktif, kolaborasi, dan juga penerapan keterampilan berpikir kritis. Materi kedua yakni prinsip dan metode pembelajaran proyek PBL. Project Based Learning PBL merupakan sebuah metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebagai tahap awal dan menghimpun dan menggabungkan pengetahuan yang dimiliki siswa berdasarkan pengalamannya. Di sini saya akan menjelaskan 12 prinsip dan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, pembelajaran berfokus kepada siswa. Pembelajaran yang berfokus pada siswa atau yang dikenal sebagai Student Centered Learning adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan, pemahaman, dan kemandirian siswa. Pembelajaran berfokus kepada siswa bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa sehingga meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pencapaian akademis mereka. Prinsip metode yang kedua adalah pengerjaan proyek berdasarkan tema atau topik yang sudah disepakati. Pengerjaan proyek berdasarkan tema atau topik yang sudah disepakati adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan mereka melalui penyelidikan, kolaborasi, dan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari. Proyek ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang suatu tema atau topik tertentu dalam proses penyelidikan yang sistematis dan penerapan praktis. Dalam konteks pendidikan, pengerjaan proyek semacam ini memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran, memperluas wawasan mereka, dan mengasah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang prinsip metode yang ketiga adalah analisis atau percobaan. Dilakukan secara autentik dan membuatkan kreasi nyata dan dibuat berlandaskan tema atau topik yang sudah dibuat. Analisis atau percobaan autentik merujuk pada kegiatan yang melibatkan penyelidikan atau eksperimen yang dilakukan dalam konteks nyata. Seringkali berlandaskan pada tema atau topik tertentu yang sudah ditentukan. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata, yang kemudian menghasilkan kreasi atau solusi konkret yang dapat diamati atau digunakan oleh orang lain. Sebagai contoh, dalam konteks pendidikan sains, siswa dapat melakukan percobaan ilmiah tentang pertumbuhan tanaman di lingkungan nyata. Mereka dapat merancang percobaan mengamati pertumbuhan tanaman secara langsung, menganalisis data yang terkumpul, dan kemudian membuat laporan tentang temuan dan kesimpulan mereka. Proses ini memungkinkan siswa untuk merasakan pengalaman langsung dalam menerapkan konsep-konsep ilmiah yang telah dipelajari sambil menghasilkan kreasi nyata berupa laporan atau presentasi. Prinsip metode yang keempat adalah adanya kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana pembelajaran yang dirancang untuk memberikan arah dan panduan dalam konteks pendidikan. Kurikulum mencakup tujuan, materi pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang digunakan dalam suatu program pendidikan. Adanya kurikulum memastikan bahwa proses pendidikan berjalan terarah dan sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan. Metode yang kelima adalah responsibility, yaitu memusatkan pada respon siswa. Responsibility dalam konteks pendidikan mengacu pada pendekatan yang memusatkan perhatian pada respon dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pentingnya siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran, mengambil tanggung jawab atas pemahaman mereka, dan merespon materi pembelajaran secara mandiri. Prinsip metode yang keenam adalah realisme.
yaitu aktivitas siswa dipusatkan kepada tugas yang sama seperti keadaan yang sebenarnya. Realisme dalam pendidikan merujuk pada pendekatan pembelajaran yang memusatkan aktivitas siswa pada tugas yang mencerminkan atau menyerupai situasi sebenarnya di dunia nyata. Pendekatan ini bertujuan memberikan pengalaman praktis dan relevan kepada siswa, sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang autentik. Penerapan pendekatan realisme dalam pendidikan memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Dengan merujuk pada referensi yang relevan, pendidik dapat merancang aktivitas pembelajaran yang memusatkan pada tugas yang mencerminkan situasi sebenarnya, memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam konteks yang autentik. Prinsip metode yang ketujuh yakni active learning, yaitu menimbulkan isu yang berujung pada pertanyaan dan kemauan siswa. Active learning merujuk pada pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk menimbulkan isu yang memunculkan pertanyaan serta memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Dengan mendorong siswa untuk aktif bertanya dan mengemukakan kemauan mereka, pendekatan active learning memungkinkan siswa untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran mereka dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penerapan pendekatan active learning dalam pendidikan memiliki tujuan untuk memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri dan mengembangkan kemauan mereka dan mengeksplorasi topik secara mendalam. Dengan merujuk pada referensi yang relevan, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang menimbulkan isu yang memunculkan pertanyaan dan kemauan siswa, memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka. Prinsip metode yang ke-8 adalah terjadinya umpan balik. Terjadinya umpan balik dalam konteks pendidikan merujuk pada proses di mana siswa menerima tanggapan terhadap kinerja atau pemahaman mereka yang dapat membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan belajar mereka. Umpan balik dapat diberikan oleh guru, rekan sebaya, atau melalui evaluasi mandiri dan berperan penting dalam membimbing siswa menuju pencapaian hasil pembelajaran yang lebih baik. Terjadinya umpan balik dalam pendidikan memainkan peran penting dalam membantu siswa memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta pemahaman mereka. Dengan merujuk pada referensi yang relevan, pendidik dapat mengembangkan strategi untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan efektif, sehingga mendukung perkembangan pembelajaran yang lebih baik bagi siswa. Prinsip metode yang ke-9 adalah adanya keterampilan umum, seperti mencari solusi dari sebuah permasalahan, tugas kelompok, dan manajemen diri. Keterampilan umum merujuk pada keterampilan yang dapat diterapkan di berbagai konteks dan memiliki nilai yang luas, termasuk kemampuan untuk mencari solusi dari permasalahan, bekerja dalam tugas kelompok, dan manajemen diri. Dalam pendidikan, pengembangan keterampilan umum ini penting karena dapat membekali siswa dengan kemampuan yang relevan untuk sukses dalam kehidupan pribadi, akademis, dan profesional. Dan metode prinsip yang ke-10 adalah driving question, yaitu memusatkan kepada pertanyaan atau permasalahan yang dapat merangsang siswa untuk mencarikan solusi dari permasalahan. Driving question merujuk pada pertanyaan atau permasalahan utama yang memandu atau merangsang siswa untuk mencari solusi dari permasalahan atau menjelajahi topik pembelajaran secara mendalam. Pertanyaan ini bertujuan untuk memotivasi siswa, memicu rasa ingin tahu, dan memberikan arah dalam proses pembelajaran. Penggunaan driving question dalam pembelajaran memberikan arah yang jelas dan motivasi siswa untuk mengeksplorasi topik secara mendalam serta mencari solusi dari permasalahan. Dengan merujuk pada referensi yang relevan, pendidik dapat merancang pertanyaan yang memicu ketertarikan siswa dan mendorong pembelajaran yang bermakna dan mendalam. Prinsip metode yang ke-11 adalah constructive investigation, yaitu proyek harus relevan dengan pemahaman siswa. Constructive investigation merujuk kepada pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat dalam proyek atau investigasi yang relevan dengan pemahaman mereka. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, membangun pengetahuan mereka sendiri melalui eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi, sambil memastikan bahwa proyek tersebut relevan dengan kebutuhan dan pemahaman siswa. Penerapan constructive investigation dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk terlibat dalam proyek yang relevan dengan pemahaman mereka, mempromosikan keterlibatan siswa dan pembelajaran yang bermakna. Dengan merujuk pada referensi yang relevan, pendidik dapat merancang proyek-proyek yang memicu ketertarikan siswa dan mendukung pembelajaran yang berbasis masalah
dan relevan dengan kehidupan nyata. Prinsip metode yang ke-12 adalah autonomi, yaitu proyek dapat membuat kegiatan siswa menjadi lebih berharga. Autonomi dalam konteks pendidikan merujuk pada pemberian siswa kontrol yang lebih besar atas pembelajaran dan pengambilan keputusan mereka sendiri. Ketika siswa diberi otonomi dalam pembelajaran, mereka memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif, mengekspresikan kreativitas mereka, dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap proses belajar mereka. Hal ini dapat membuat kegiatan siswa menjadi lebih berharga karena mereka merasa memiliki kendali atas pembelajaran mereka. Pemberian otonomi kepada siswa dalam pembelajaran dapat membuat kegiatan siswa menjadi lebih berharga karena mereka merasa memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka. Dengan merujuk pada referensi yang relevan, pendidik dapat merencanakan atau merancang lingkungan pembelajaran yang mendukung otonomi siswa, mempromosikan motivasi intrinsik, dan menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Materi selanjutnya atau materi yang ketiga adalah karakteristik pembelajaran proyek atau PBL. Karakteristik pembelajaran model berbasis proyek atau project based learning ada 15 yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik sebagai produser. Peserta didik merupakan pembuat, pengembang, dan pengendali proyek yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan, mengembangkan solusi, dan menjadi pemilik proyek. Yang kedua, toleransi kesalahan dan perubahan. Pembelajaran berbasis proyek memiliki atmosfer yang toleransi, kesalahan, dan perubahan yang akan membantu peserta didik dalam menjadi individu yang kreatif dan berpikir kritis. Yang ketiga, desainer proses. Peserta didik menjadi desainer proses yang akan membantu mereka dalam memecahkan masalah dan mengembangkan solusi. Yang keempat, responsivitas informasi. Peserta didik bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi yang diperlukan dalam proyek. Yang kelima, penilaian terus-menerus. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan penilaian terus-menerus yang akan membantu peserta dalam memahami keberhasilan dan kebutuhan perbaikan. Yang keenam, pelaksanaan asesmen. Peserta didik melakukan asesmen secara terus-menerus yang akan membantu mereka dalam memahami keberhasilan dan kebutuhan perbaikan. Yang ketujuh, hasil proyek berupa produk. Pembelajaran berbasis proyek menggunakan produk sebagai hasil ajar yang akan membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang lebih jelas. Yang ke-8 adalah pembelajaran berfokus kepada siswa. Pembelajaran berfokus kepada siswa di mana peserta didik belajar konsep-konsep inti sebuah disiplin ilmu menggunakan proyek. Yang ke-9, pengerjaan proyek berdasarkan tema atau permasalahan. Pengerjaan proyek berdasarkan tema atau permasalahan yang akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih jelas. Yang ke-10, mengawali dengan pertanyaan sederhana atau permasalahan. Pembelajaran mulai dari pertanyaan sederhana atau permasalahan yang akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih jelas. Yang ke-11, menggunakan sintaks yang sistematis. Pembelajaran menggunakan sintaks yang sistematis akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih jelas. Yang ke-12, menggunakan media dan alat yang sesuai. Pembelajaran menggunakan media dan alat yang sesuai yang akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang lebih jelas. Yang ke-13, membuat portofolio pekerjaan siswa. Pembelajaran membantu siswa dalam membuat portofolio pekerjaan yang akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lebih baik. Yang ke-14, menggunakan teknologi. Pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media pemecahan masalah dalam pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir, yang ke-15 adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa yang akan membantu siswa dalam menjadi individu yang lebih baik. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah langkah-langkah penerapan model berbasis proyek. Pembelajaran project based learning dapat dilakukan dengan langkah-langkah project based learning ada 6 yang kali ini saya akan jelaskan. Di antaranya yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu aktivitas. Topik penugasan sesuai dengan dunia nyata yang relevan untuk siswa dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang mendukung,
dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses membantu penyelesaian proyek. Yang ketiga adalah menyusun jadwal atau crash schedule. Guru dan siswa secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain yang pertama adalah membuat timeline, alokasi waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline, batas waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan rencana yang baru. Serta yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu acara. Yang keempat, monitoring siswa dengan kemajuan proyek atau disebut monitoring. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas siswa selama penyelesaian proyek. Monitoring dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Guru berperan sebagai mentor dalam aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Yang kelima, menguji hasil atau assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman, evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru, yaitu new inquiry, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan dipahami serta bermanfaat baik bagi teman-teman. Saya Ahmad Syedinam sebagai pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.